Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya ada informasi menarik yang ingin saya sampaikan terhadap Bapak Ibu dosen, terutama bagi kita yang berkeinginan ya, memiliki mimpi besar untuk menjadi guru besar ke depannya ya. Karena ternyata rekam jejak kita itu akan ditelusuri oleh para asesor PPAK yang bisa menjadikan prioritas penilaian ketika kita akan menuju ke guru besar ataupun bahkan ke jabatan-jabatan akademik yang lainnya, misalnya asisten ahli, lektor ataupun lektor kepala. Tetapi yang lebih krusial itu adalah ke guru besar. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan informasi tersebut, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan untuk melakukan penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan untuk penulisan di jurnal Sinta ataupun di jurnal internasional Scopus. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Itu semuanya berkaitan dengan kegiatan Tridharma. Silakan Bapak Ibu download di situ. Nah, baik Bapak Ibu, informasi yang akan saya berikan ini berkaitan dengan kenaikan jabatan akademik dosen yang beberapa hari kemarin itu banyak yang secara private DM ke saya karena mereka mengalami kendala dengan ditolaknya ajuan mereka ke guru besar. Saya tidak melihat dari sisi pendidikannya ya, baik itu rumpun ilmu, kemudian cabang ilmu dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya lihat dari komentarnya itu berkaitan dengan publikasi yang dihasilkan. Tetapi Bapak Ibu, ada informasi menarik bahwasannya ke depannya di dalam proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen, kita itu akan dilihat rekam jejak kita di dalam Google Scholar kita masing-masing ataupun di Scopus kita masing-masing, terutama bagi dosen-dosen yang mau menuju ke jabatan akademik guru besar ataupun profesor ya, semacam itu. Nah, kenapa demikian? Ini akan menjadi evaluasi holistik di mana publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus dan membangun kepakarannya itu akan menjadi berapa dosen misalnya, atau ada dosen yang jumlah publikasinya sedikit kemudian mendapatkan menjadi ingin mengajukan ke jabatan akademik yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah ke guru besar, itu akan menjadi indikasi rekam jejak yang kurang memenuhi. Nah, rekam jejak seperti apa? Jadi rekam jejak publikasi tidak terbatas hanya pada jurnal yang terindeks Scopus, tetapi juga pada Sinta, rekam jejaknya yang bersangkutan dapat dilihat dari Scopus, kemudian Garuda, Google Scholar, dan Rama. Semacam itu. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, apakah seseorang yang dikatakan dalam tanda kutip ya, bukan tanda kutip, yang sudah guru besar lah, kemudian dia sebenarnya juga tidak sebenarnya memiliki rekam jejak yang bagus di dalam mempublikasikan ya. Artinya dalam tanda kutip dia lebih banyak nebeng ya. Ya seperti kita ketahui lah ya, banyak sekali teman-teman dosen yang nebeng itu tidak memiliki kontribusi sama sekali. Jujur aja deh semacam itu. Nah, kalau misalnya kita menemukan seorang guru besar yang dia juga ketika rekam jejaknya dipublikasi di Google Scholar-nya itu lebih banyak nebeng, kira-kira dia bisa dikatakan layak untuk menjadi panutan atau enggak yang semacam ini. Jangan sampai kita membuat sebuah kebijakan, aturan, tetapi kita tidak berkaca pada diri kita sendiri. Nah itu. Tetapi hal yang terpenting itu begini Bapak Ibu. Apabila hanya ada, katakanlah satu jurnal internasional, maka rekam jejak yang bersangkutan belum memenuhi sebagai guru besar. Dan ini kalau kita buka-bukaan, coba Bapak Ibu buka Google Scholar-nya para guru besar. Banyak, ada beberapa yang saya temukan itu hanya cuma satu, dan itu saya yakin bahwa satu itu digunakan untuk menjadi ke guru besarnya. Yang sebagai first authors ya, bukan sebagai kemudian dia banyak gitu. Bahkan saya hanya cuma menemukan satu, dan itu pun kalau saya deteksi menurut versi saya
itu jurnalnya juga bukan jurnal bagus gitu. Nah, makanya ketika misalnya kita mendapatkan Indonesia itu di 13 universitas ternama itu mendapatkan rekam jejak yang buruk ya terhadap indeks riset itu adalah sebenarnya sebagai indikator bahwa kita itu kalau riset bisa dikatakan baru belajar. Belum bisa untuk ya, meskipun ini belum tidak semua profesor ya, tetapi ini juga bisa menjadi sebenarnya pembelajaran buat kita gitu. Nah, Menteri Pendidikan kita itu menyatakan bahwa jumlah doktor di Indonesia itu sangat sedikit ya. Ya memang benar, tetapi kalau kita berpikir terhadap kuantitas, tidak berpikir terhadap kualitas, maka kita juga akan sulit sebenarnya bersaing dengan negara-negara yang lain. Nah, itu makanya kita tidak hanya semata-mata berpikir terhadap kuantitas, tapi kualitas dari doktor kita juga gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebenarnya warning ya untuk semua universitas. Semestinya ada kebijakan lah yang mensyaratkan bahwa kalau untuk lulusan doktor itu seperti ini, harus punya pemikiran seperti ini, dan kemudian kalau yang guru besar itu harus, karena di Indonesia itu lebih mengadut sistem feudalisme dibandingkan orang yang kita saling sharing ilmu gitu ya. Banyak sekali yang ketika seseorang sudah berada pada posisi yang tertinggi, dia selalu merasa jauh lebih pintar. Itu yang menjadi permasalahan di Indonesia. Sistem feudal ini yang sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi berbeda sekali dengan profesor-profesor yang ada di luar negeri yang seringkali sharing, karena mereka menganggap kalau profesor di luar negeri itu adalah ketika dia membimbing mahasiswa S3 itu seperti partner riset gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa saya sudah profesor kemudian tahu segala hal. Enggak. Dia justru banyak juga bertanya kepada mahasiswanya untuk menanyakan kira-kira riset yang lagi happening saat ini itu apa, topik yang lagi happening itu apa. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan diskusi ya. Nah, bedanya kalau yang di Indonesia, itu kalau sudah, apalagi sudah menduduki jabatan tertentu ya, terutama yang guru besar, kemudian menduduki posisi tertentu di bidang-bidang yang lain, udah, kita alamat sudah itu. Nah itu, tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu, ya, ini berdasarkan beberapa curhatan yang saya temukan dan mereka mengirimkan hasil dari catatan para asesor PAK. Di situ disebutkan bahwa artikel yang sudah diajukan pertama kemudian ditolak untuk pengajuan berikutnya, ya, itu tidak bisa digunakan, gitu. Nah, saya mengasumsikan, mengindikasikan bahwa ada rekam jejak yang tersistem di dalam proses pengajuan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini tidak fair ya, karena artikel tersebut itu kan akan digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar. Tetapi karena lain hal dan penyebab yang lain menyebabkan ajuan tersebut itu kemudian ditolak. Nah, ketika sudah melakukan revisi, yang bersangkutan melakukan revisi, bukan revisi artikel ya, tetapi revisi berkas ya, berkas yang lain, dan artikel tersebut diajukan kembali sebagai syarat untuk menuju ke guru besar, ternyata catatan dari asesor itu menyebutkan bahwa artikel tersebut itu tidak bisa lagi digunakan untuk pengajuan ke guru besar berikutnya. Padahal kalau penolakan sebelumnya itu bukan berisi terkait dengan artikel, tetapi ada substansi yang lain. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit merugikan sebenarnya. Ya, akan agak sedikit merugikan. Makanya pada video-video saya sebelumnya saya menyebutkan bahwa saya mencurigai bahwa mereka tidak memiliki sistem SOP yang baku gitu ya, atau yang pasti, sehingga ini berdasarkan asumsi masing-masing asesor, berdasarkan dari pemahaman-pemahaman yang lain. Bahkan saya menemukan bahwa asesor itu berubah alih fungsi, bukan lagi sebagai asesor PAK, tapi bertindak seakan-akan seperti reviewer artikel gitu. Nah, ini yang agak sedikit menyalahi aturan kalau menurut saya. Nah, oleh karena itu ini penting, ini bukan untuk sekedar memberikan informasi, tapi untuk pembelajaran buat kita semua ya, bahwasanya ternyata sistem yang diciptakan itu
itu menyimpan rekam jejak dari artikel yang sudah pernah kita submit sebelumnya di dalam pengajuan jabatan akademik dosen, kemudian mengalami penolakan bukan karena artikelnya, tetapi karena dokumen-dokumen yang lain. Sehingga ketika artikel ini kita ajukan kembali untuk pengajuan jabatan akademik berikutnya, ya, itu tidak bisa lagi digunakan karena sudah terekam jejaknya. Semacam itu. Nah, Bapak Ibu silakan berkomentar terkait hal tersebut ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan kita ke depan, bahwa ya memang masih banyak yang harus diperbaiki ya terkait dengan hal tersebut. Bukan hanya, terutama juga untuk kenaikan jabatan akademik ya. Banyak yang berharap bahwa akan ada mekanisme loncat jabatan ya, meskipun itu permintaan syaratnya itu tidak seperti yang normalnya. Misalnya kalau untuk syarat ke guru besar, katakanlah 1 misalnya ya, 1. Tetapi kalau misalnya mau loncat jabatan mungkin diminta 2 ataupun 3 semacam itu, yang mungkin itu akan menjadi semangat buat teman-teman dosen untuk bisa mengejar tersebut ya, hal tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa jurnalnya juga harus diterbitkan di jurnal-jurnal yang bagus ya, bukan hanya sekedar Scopus ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.